Kekuatan kata dan isyarat. Komunikasi verbal dan nonverbal yang membangun. Bismillahirrohmanirrohim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini menekankan pentingnya mengucapkan perkataan yang baik, karena perkataan memiliki dampak besar dalam hubungan antar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru yang senantiasa menebar ilmu dan kebaikan. Selamat datang di modul 3. Keterampilan komunikasi efektif dalam konseling dasar. Setelah kita memahami dunia peserta didik di modul 2, kini saatnya kita mengasah alat paling fundamental yang kita miliki untuk menjangkau hati dan pikiran mereka, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan siswa. Melalui komunikasi, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan, menanamkan nilai, memberikan dukungan, dan memfasilitasi pemahaman. Dalam peran sebagai guru yang juga menjadi pendamping, kemampuan berkomunikasi secara sadar dan terampil menjadi sangat krusial. Pada video pertama di modul ini, kita akan membedah dua pilar utama komunikasi, yaitu komunikasi verbal, kekuatan kata-kata yang kita ucapkan, dan komunikasi nonverbal, pesan yang tersampaikan melalui isyarat tubuh dan ekspresi kita. Keduanya memegang peranan penting dalam membangun interaksi yang positif dan bermakna. Mari kita mulai dengan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah tentang kata-kata yang kita pilih dan cara kita menyampaikannya. Dalam interaksi dengan siswa, beberapa hal perlu kita perhatikan. Pertama, pilihan kata. Gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. Hindari jargon atau istilah teknis yang membingungkan tanpa penjelasan. Lebih penting lagi, pilihlah kata-kata yang positif, suportif, dan tidak menghakimi. Kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan semangat. Misalnya, daripada mengatakan, jawabanmu salah lagi, kita bisa mencoba. Sudah bagus usahanya. Mari kita lihat bersama di bagian mana kita bisa perbaiki agar lebih tepat. Kedua, kejelasan. Sampaikan pesan Bapak dan Ibu dengan jelas, ringkas, dan langsung ke pokok persoalan. Kalimat yang berbelit-belit akan sulit dipahami siswa. Ketiga, intonasi suara. Nada suara kita membawa muatan emosi yang sangat kuat. Intonasi yang hangat, ramah, sabar, dan penuh perhatian akan membuat siswa merasa lebih aman dan diterima. Sebaliknya, intonasi yang ketus, meninggi, atau tidak sabar bisa membuat siswa merasa takut atau defensif. Keempat, volume suara. Sesuaikan volume suara dengan situasi dan kondisi. Tidak terlalu keras hingga mengintimidasi, dan tidak terlalu pelan hingga pesan tidak sampai. Kelima, kecepatan bicara. Berbicaralah dengan tempo yang wajar. Tidak terlalu cepat sehingga siswa kesulitan mengikuti, namun juga tidak terlalu lambat hingga membosankan. Berikan jeda yang cukup agar siswa memiliki waktu untuk memproses apa yang kita sampaikan. Ingatlah Bapak atau Ibu, kata-kata yang kita ucapkan kepada siswa bisa menjadi benih yang tertanam dalam diri mereka. Pilihlah kata-kata yang menyemai kebaikan, kepercayaan diri, dan semangat belajar. Selanjutnya, mari kita bahas komunikasi nonverbal. Seringkali, pesan yang kita sampaikan tanpa kata-kata justru memiliki dampak yang lebih besar. Komunikasi nonverbal adalah tentang bahasa tubuh, ekspresi, dan isyarat yang kita tampilkan. Siswa, terutama anak-anak dan remaja, sangat peka dalam membaca pesan nonverbal ini. Beberapa aspek penting dalam komunikasi nonverbal yang perlu kita perhatikan antara lain. Pertama, kontak mata. Kontak mata yang wajar dan hangat menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian, tertarik dengan apa yang mereka sampaikan. Dan jujur, hindari menatap tajam yang mengintimidasi atau sebaliknya. Terus-menerus menghindari kontak mata yang bisa diartikan kita tidak peduli atau tidak percaya diri. Kedua, ekspresi wajah. Wajah kita adalah cermin emosi. Tampilkan ekspresi yang tulus dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Senyuman yang tulus bisa mencairkan suasana. Ekspresi prihatin menunjukkan empati, dan wajah yang penuh perhatian menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Ketiga, postur tubuh. Sikap tubuh kita juga berbicara. Postur yang terbuka, misalnya tidak melipat tangan di dada dan sedikit condong ke arah siswa saat mereka berbicara, menunjukkan bahwa kita terlibat dan menerima. Sikap tubuh yang rileks namun tetap menunjukkan keseriusan juga penting. Keempat, gestur. Gerakan tangan atau anggota tubuh lainnya
bisa memperjelas pesan verbal kita atau menambahkan penekanan. Gunakan gestur secara alami dan tidak berlebihan. Kelima, jarak. Jaga jarak fisik yang nyaman dan sopan saat berinteraksi dengan siswa. Jarak yang terlalu dekat bisa membuat siswa merasa tidak nyaman. Sementara jarak yang terlalu jauh bisa menciptakan kesan dingin atau formal. Sesuaikan dengan konteks, budaya, dan situasi. Keenam, sentuhan. Ini adalah aspek yang sangat sensitif dan perlu digunakan dengan sangat hati-hati, penuh pertimbangan etis, terutama memperhatikan usia dan jenis kelamin siswa. Sentuhan suportif yang wajar, seperti menepuk bahu dengan singkat sebagai tanda dukungan, mungkin bisa diterima dalam beberapa konteks. Namun jika ragu, lebih baik dihindari untuk mencegah kesalahpahaman. Ketujuh, penampilan. Sebagai guru, penampilan yang rapi, bersih, dan sopan menunjukkan profesionalisme kita dan bagaimana kita menghargai diri sendiri serta orang lain, termasuk siswa kita. Satu hal yang sangat krusial adalah keselarasan atau kongruensi antara pesan verbal dan nonverbal. Apa yang kita katakan harus sejalan dengan bagaimana bahasa tubuh kita menyampaikannya. Jika kita mengatakan, "Saya mendengarkanmu," tetapi mata kita sibuk dengan ponsel, atau wajah kita tampak bosan, siswa akan lebih percaya pada pesan nonverbal kita. Sebaliknya, jika kita mengatakan, "Ibu atau bapak peduli padamu," dengan tatapan mata yang hangat dan senyum yang tulus, pesan itu akan sampai dengan utuh dan kuat. Bapak dan ibu guru menguasai komunikasi verbal dan nonverbal yang membangun adalah langkah awal yang sangat penting dalam menjalin hubungan yang positif dengan siswa. Ini adalah fondasi bagi semua interaksi bimbingan yang akan kita lakukan. Mari kita terus berlatih untuk menjadi komunikator yang lebih sadar, lebih peka, dan lebih efektif. Pada video selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai salah satu aspek terpenting dalam komunikasi, yaitu bagaimana membangun rapor atau hubungan yang akrab dan penuh kepercayaan dengan siswa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.